dan meninggalkan perintah-perintah Allah serta melakukan larangan-larangannya, maka ia pun patut mendapat hukuman yang pedih. Seandainya Allah Ta'ala membinasakan seluruh alam, maka dia pun tidak peduli. Orang yang malang ini telah melakukan kejahatan dan dosa-dosa, maka ia lebih patut merasa takut, karena jika Allah membinasakannya, maka dia tidak peduli dengannya. Betapa tidak sedangkan pemimpin para rasul bersabda, "Ana a'lamukum billahi wa ahsyakum lillah." Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling takut kepada Allah di antara kamu. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Daud alaihissalam, "Hai Daud, takutlah kepadaku sebagaimana takutmu kepada binatang buas. Hakikat binatang buas adalah ia membinasakanmu dan tidak peduli." Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wa nafsikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Berkata Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, bahwasanya rasa takut dan harapan adalah dua kendali untuk memimpin manusia yang tidak memahami dan mengetahui akan keindahan kebenaran di dalam hatinya. Maka barang siapa menyaksikan keindahan itu dengan hati, ia pun terbebas dari rasa takut atau harapan. Maksud daripada apa yang disampaikan Imam Ghazali di sini, ketika rasa takut hanya tertuju kepada Allah dan harapan tertujunya hanya kepada Allah, maka manusia itu tidak lagi akan memiliki rasa takut dan harapan kepada selain Allah. Kita ini kalau takut kepada sesuatu akan menjauh darinya. Ketika berharap terhadap sesuatu, belum tentu kita mendapatkannya. Karena ketergantungan kita kepada sesuatu selain Dia, Allah. Oleh karena itu, manusia atau hamba-hamba pilihan Allah yang melihat keindahan kebenaran, sesuatu yang hak dan datangnya dari Allah, melalui hatinya, imannya, dibantu dengan ketakwaannya kepada Allah, sehingga Allah jernihkan sudut pandang iman dan hatinya tersebut, sehingga dia melihat segala sesuatu selain Allah itu batil, tidak ada arti. Kita takut masih kepada selain Allah, maka ada kemungkinan yang kita takuti akan kita hindari, menjauh darinya. Tapi itu tidak berpengaruh bagi orang yang hanya fokus takutnya kepada Allah. Semoga Allah jadikan rasa takut kita maksimal kepadanya. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar pernah suatu ketika mendapati rahilah rombongan musafir ingin melalui satu daerah di sekitar kota Madinah. Didapati di tengah-tengah perjalanannya banyak singa yang sedang santailah, rebahan kalau kita bilang gitu ya. Tapi bukan satu, lebih dari satu. Maka rombongan kafilah ini tidak berani lewat sampai khabar itu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Bersegera beliau mendatangi lokasi tersebut, lalu mendekati singa-singa itu tanpa ada rasa takut. Yang ada, setiap satu singa itu
disingkirkan dari jalan itu. Dengan cara apa? Dipegang telinganya, bahasa kita tuh dijewer, dipinggirkan, diusir dari, karena ini jalanan manusia, ini tempat lalu lalang para kafilah kalau melewati tempat. Sudah aman daripada singa-singa udah pada berlari. Di antara mereka itu rombongan kafilah ini bertanya, siapa dirinya? Oh, Abdullah bin Umar. Maka beliau menjawab, aku hamba Allah. Kenapa berani melakukan itu? Kok singa dijewer gitu? Tidak ada rasa takutkah? Maka jawab beliau, ketika rasa takut seorang hamba hanya tertuju kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua makhluk ciptaannya takut kepadanya. Nah, tapi untuk mencapai daripada derajat yang tinggi seperti itu, memang harus dilatih, dikuatkan pada diri kita masing-masing, keyakinan kita. Ya, rasa takut itu pada hakikatnya kepada siapa? Nah, jadi ketika rasa takut itu hanya tertuju kepada Allah, maka dia akan menyaksikan keindahan-keindahan dari dalam hatinya. Dia tidak ada rasa takut sama sekali dengan sesuatu, hanya Allah yang dia takuti. Dia tidak berharap kepada siapapun, hanya Allah yang kepadanya dia berharap. Ini orang dalam kondisi keadaan apapun tidak akan berpengaruh pada dirinya. Ekonomi anjlok, gak ada rasa takut gitu, nggak mikir. Coba kalau kita BBM naik aja repotnya luar biasa gitu, harga sembako naiknya udah bingungnya luar biasa gitu. Tapi bagi mereka hamba-hamba Allah yang hilang dari dirinya rasa takut dan harapan, maksudnya kepada selain Allah ya. Takutnya ada tapi hanya kepada Allah. Harapnya juga ada tapi cuma kepada Allah. Maka tidak ada pengaruh apapun yang terjadi di sekitarnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba pilihannya insya Allah. Rasa takut itu merupakan tabir antara Allah dengan hambanya. Menunjukkan bahwasannya takut dan harapan, rasa takut itu memiliki keutamaan di sisi Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah menjelaskan yang paling besar rasa takut kepada Allah siapa? Al-ulama, orang-orang yang mengenal Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki besar rasa takut kepada Allah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang betul-betul mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, di mana tempat dia selalu dia hadirkan Allah Tuhannya. Untuk apa? Untuk menimbulkan rasa takutnya hanya kepada Allah. Dengan sebab itu dia terbentengi, terbentengi. Jadi kalau takutnya hanya kepada Allah, menjadikan hamba itu justru aman. Tapi kalau takutnya kepada selain Allah, itu membuat manusia itu tidak nyaman. Ya. Padahal terkadang sesuatu yang ditakut itu belum tentu terjadi, tapi karena rasa takutnya terhadap sesuatu itu melebihi daripada rasa takutnya kepada Allah, seolah-olah sudah terjadi padahal belum. Tapi kalau rasa takutnya kepada Allah, meskipun yang dia takuti itu terjadi, maka dia tidak ada rasa khawatir, tetap hatinya mutmain, tetap jiwanya tenang. Kalau itu membuat rasa takut sebagian orang yang ada di sekitar, tapi hatinya
selalu melihat sesuatu yang membuat takut orang itu indah. Dia mampu mengambil, jadi orang yang bijak, ya, mengambil dari setiap rasa takut itu hikmah, ya. Yang terjadi pada orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengatakan diri mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Orang-orang Yahudi semisal itu paling penakutnya manusia di atas muka bumi ini. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Sudah ditanamkan Allah dalam hatinya itu ar-ru'bah, rasa takut. Padahal pasukan muslim belum datang, tapi rasa takutnya sudah membabi buta. La ilaha illallah. Baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa takut kepada Allah, ia pun ditakuti oleh segala sesuatu. Dan siapa takut kepada selain Allah, ia pun takut kepada segala sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, ya Rasulullah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, apakah ia orang yang mencuri dan berzina? Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan ia berpuasa dan bersedekah serta takut tidak diterima amalnya. Orang yang mencuri takut ketahuan. Begitu juga yang berzina, yang maksiat. Yang mereka takuti apa? Jika perbuatan yang mereka lakukan itu diketahui atau tertangkap. Tapi Nabi mengatakan justru orang yang berpuasa, yang beribadah, yang bersedekah, mereka juga memiliki rasa takut apa? Amalnya nggak diterima, gitu. Amalnya tidak diterima. Nah, dari situ timbul harapan besar, amal ibadahnya diterima. Takut dia kalau tidak diterima. Dia takut ibadah sholatnya tidak diterima. Dia takut kalau sedekahnya tidak diterima. Dia takut kalau hajinya tidak diterima, zakatnya tidak diterima. Hadir majelis ini tidak diterima Allah. Nah, itu ciri-ciri orang yang beriman. Yang memang dia melihat di lengan hatinya kemana rasa takut itu harus diletakkan dan harapan. Dia takut ilmu yang dia pelajari tidak Allah beri manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya. Ibadahnya banyak, tapi rasa takutnya dan harapannya juga besar. Takut amalnya tidak diterima, harapannya sirna. Itu yang ditakutkan. Kalau orang yang maksiat sudah selayaknya dia takut. Tapi ini ada orang yang taat, kata Nabi, ini yang memiliki rasa takut dikarenakan amal ibadahnya takut tidak diterima. Takut tidak diterima. Takut kalau seandainya yang dilakukan dari kebaikan itu justru dilemparkan Allah kembali kepada dirinya. Dia akan mencari tahu apa yang menjadi sebab-sebabnya. Di antaranya mungkin ada riya, mungkin tidak ada keikhlasan di dalam amal baiknya. Mungkin di dalam amal kebaikannya timbul rasa ingin dikagumi orang, dipuji orang. Maka itu akan dihilangkan. Karena dia telah mengetahui sebab-sebab yang menghantuinya dari rasa takut akan amal kebaikan yang dia lakukan. Tapi kalau orang sudah merasa dirinya tidak ada rasa takut kepada Allah,
maka dia tidak akan melakukan muhasabah dari amal baik yang dilakukan. Justru dia meyakini kebaikannya itu diterima Allah atau datang darinya. Ya, semua kebaikan itu datang dari Allah. Kalau bukan fadlullah, keutamaan dan kemuliaan yang dianugerahkan dari Allah, tidak akan kita mampu berbuat baik. Tapi saat kita berbuat baik, kita harus ada rasa takut dan harapan. Takut tidak diterima dan harapan agar diterima sama Allah. Enggak disiakan Allah. Baik. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin mu'minin yahruju min ainihi dumu'uhu wa in kanat misla ra'si az-zubabi min khasyatillah ta'ala summa yusibu syai'an waqta hurujihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang hamba yang mukmin keluar air matanya walaupun sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah Ta'ala, kemudian menimpa sesuatu di waktu keluarnya, melainkan Allah mengharamkannya atas api neraka. Keadaan para nabi dalam rasa takut. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila udara berubah dan angin kencang bertiup, wajahnya berubah dan beliau berdiri mondar-mandir ke dalam kamar, masuk dan keluar. Semua itu karena takut siksaan Allah Ta'ala, dan beliau membaca beberapa ayat dalam surah Al-Haqqah lalu pingsan. Allah Ta'ala berfirman, Musa pun jatuh pingsan dalam surah Al-A'raf ayat 143. Rasulullah SAW melihat bentuk Jibril di Al-Abtah lalu pingsan. Nabi SAW bersabda, tidaklah Jibril datang kepadaku, melainkan ia gemetar karena takut dari Allah yang maha perkasa ketika iblis diusir dari surga. Jibril dan Mikail alaihissalam menangis. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada kedua malaikat itu, kenapa kalian menangis sedemikian rupa? Kedua malaikat menjawab, ya Allah, ya Tuhan, kami tidak aman dari tipu dayamu. Kemudian Allah Ta'ala berkata, demikianlah jangan kalian merasa aman dari tipu dayaku. Ada yang bisa merasa dan boleh merasa aman dari apa yang ada di sisi Allah. Sekalipun itu malaikat Jibril, Mikail, saat melihat iblis itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Bagian riwayat mengatakan mereka bagian dari malaikat awalnya, sebelum hikmah yang Allah perlihatkan dari kejadian yang Allah ceritakan melalui Al-Quranul Karim. Ahli ibadah mengalahkan daripada kalangan malaikat ibadahnya, dan dia bagian dari malaikat. Tapi ujung-ujungnya diusir sama Allah, dilaknat sama Allah. Takutan Jibril, sedih saat ditanya sama Allah apa sebab, itu dijelaskan oleh Jibril. Kalau iblis yang ibadahnya hebat aja tidak bisa aman dari murkamu, apalagi kami. Ya, kata Allah. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul takut kepada Allah dan menjaga dirinya. Tetap sopan, tetap beradab sama Allah, tetap menjaga batasan. Tidak kurang ajar sama Sang Pencipta. Jadi tidak bisa merasa
merasa aman. Diriwayatkan Nabi kadang kalau keluar mendengar, melihat dan merasa ada angin bertiup kencang, Nabi keluar dari rumah melihat kondisi keadaan, nah, itu ketakutan. Nabi ketakutan. Kenapa Nabi ketakutan? Karena bencana yang pernah didapati oleh orang-orang kaum yang terdahulu perihal yang dibacakan oleh Nabi surat Al-Haqqah itu memang gambaran yang menakutkan dan didapati oleh umat manusia sebelum Nabi ada, di mana Allah menceritakan itu dalam Al-Quran. Lalu Nabi membacakan surat Al-Haqqah sampai pingsan. Al-Haqqah, Al-Haqqah hari kiamat, hari kiamat. Mal-Haqqah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan apa kalian tahu apa itu kiamat? Yang mendustai kaum 'Ad wa Tsamud, mereka tidak takut dengan apa yang Allah beritakan terhadap mereka perihal hari kiamat. Ini ada Allah menceritakan itu dalam Al-Quran. Kadzabat Tsamudu wa 'Adun bil qari'ah. Mereka kaum 'Ad wa Tsamud mendustakan Allah tentang hari kiamat. Ditantangnya. Menantang Allah dengan hilang rasa takut perihal hari kiamat. Akhirnya Allah adab 'Ad wa Tsamud. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud dibinasakan Allah, dihancurkan sama Allah bit-taghiyah. Apa itu taghiyah? Pekikan yang keras kencang. Suara petir yang menggelegar yang membuat takut dan terdiam orang. Diamnya karena ketakutan. Tidak bisa berkata-kata. Teriakan yang sangat kencang. Terdiam, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata-kata karena dengar suara taghiyah. Mungkin kita pernah mendengar tiba-tiba ada suara geledek petir yang menghantam, membuat kita terdiam gitu. Tapi kelang 5 menit, 10 menit normal lagi kita. Ini tidak. Teriakan atau suara petir itu membuat kaum dan bangsa Tsamud terdiam dalam waktu yang lama. Ketakutannya itu berhari. Gara-gara suara ini tidak pernah dia dapatkan. Nah, tidak lama dari situ baru Allah goncang bumi dengan gempa yang dahsyat, semuanya tenggelam, tidak ada yang sisa. Satu pun nggak ada. Ya, semua itu karena kesombongan mereka, keangkuhan mereka, menantang Tuhannya mereka, yaitu Allah. Ketika dibacakan, diberitahukan perihal hari kiamat, mereka dustakan hari kiamat. Nah, akhirnya Allah kasih hukum dia. Wa amma 'Adun fa uhliku bisorsorin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad dibinasakan Allah dengan angin yang kencang. Angin yang kencang dan dingin yang mematikan. Bahkan dalam riwayat sebagian ulama tafsir mengatakan itu dinginnya itu sampai membuat hati dan jantung mereka itu jebol, bolong. Saking kuat dinginnya itu.
Kalau kelewatan dingin kan kita kadang tulang tuh ngerasa sakit gitu. Ini organ tubuhnya hancur gara-gara dingin yang menusuk. Angin yang sangat kencang, dingin lagi, mematikan. Dan itu terjadi bukan sebentar. Sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Angin itu yang mematikan dinginnya selama 7 hari 8 malam. Mereka dapetin non-stop 7 hari 8 malam. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum apa ayatnya? Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nahlin khawiyah. Maka mereka didapati kaum-kaum Ad itu bergeletakan mati seperti pohon kurma dan buah-buahnya yang berhamburan tumbang gara-gara angin yang kencang. Kayak di sini Nabi kalau melihat air angin yang kencang tidak tenang, rasa takut karena kaum sebelumnya pernah mengalami hal seperti itu. Ketakutan Nabi itu sampai beliau membaca itu surat Al-Haqqah dan beliau pingsan. Takutnya itu didapetin oleh beliau dan penduduk Madinah. Saking takutnya Nabi kita Muhammad SAW. Justru rasa takut kita kepada Allah menjadikan kita hamba yang baik. Jadikan kita hamba yang baik di sisi Allah. Semakin kita dekat dengannya. Karena satu-satunya rasa takut yang mendekatkan adalah takut kepada Allah. Selain daripada itu menjauhkan. Nanti takut sama ular, menjauh nanti. Takut sama manusia yang nggak bisa jaga mulut, menjauh nanti. Mau jadi temennya. Bahaya mulut nih orang. Menjauh ente, nggak ada ente mau mendekat karena ente takut dengan mulutnya ini berbisa ini, kala-kala bisa ular. Tapi kalau takutnya sama Allah justru mendekat. Justru kita mendekat kepadanya. Baik. Allah berikan kita pemahaman dan rasa takut hanya kepadanya. Abu Darda berkata, detak jantung Khalilur Rahman atau Ibrahim alaihissalam di waktu berdiri dalam sholat terdengar sejauh 1 mil karena takut kepada Tuhannya. Mujahid radhiyallahu anhu berkata, Daud alaihissalam menangis selama 40 hari sambil sujud tanpa mengangkat kepalanya hingga tumbuh tanaman dari air matanya dan hingga menutupi kepalanya. Maka disuruhlah, hai Daud, apakah engkau lapar hingga perlu diberi makan, atau haus hingga perlu diberi minum, atau telanjang hingga perlu diberi pakaian? Maka ia menarik nafas panjang hingga batang tanaman itu terbakar karena panas dari perutnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan tobat dan ampunan kepadanya. Kemudian Daud berkata, ya Tuhanku, jadikan dosaku di telapak tanganku. Maka dosa yang bertulis di telapak tangannya setiap kali Daud membentangkan tangannya untuk makan dan minum dan lainnya, ia melihat tulisan dosa itu hingga ia menangis. Pernah Daud alaihissalam diberi sebuah gelas yang 2 pentingannya berisi air. Apabila hendak diminumnya, ia melihat tulisannya dosanya hingga ia tidak meletakkannya di atas bibirnya sampai gelas itu meluap oleh air matanya. Diriwayatkan dari Daud alaihissalam bahwa ia tidak mengangkat kepalanya ke langit sampai ia wafat. Karena merasa malu kepada Allah, Daud alaihissalam berkata dalam munajatnya, Tuhanku, apabila aku ingat dosaku, bumi yang luas terasa sempit,
Dan apabila aku teringat rahmat-Mu, maka rohku kembali kepadaku. Maka suci Engkau Tuhanku. Aku mendatangi dokter-dokter dari para hamba-Mu untuk mengobati dosaku. Maka mereka semua menunjukkan aku kepadamu. Sungguhnya malang orang-orang yang putus asa dari rahmat-Mu. Al-Fudhail rahimahullah berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa Daud alaihissalam teringat dosanya pada suatu hari. Lalu ia melompat berlari sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya hingga tiba di gunung. Kemudian hewan-hewan buas berkumpul di dekatnya. Maka Daud berkata, "Pulanglah kalian, aku tidak menghendaki kalian. Aku hanya menghendaki setiap orang yang menangisi dosanya. Maka janganlah menghadapku kecuali sambil menangis." Daud alaihissalam ditegur karena sering menangis. Maka ia menjawab, "Biarkan aku menangis sebelum keluarnya hari tangisan, sebelum terbakarnya tulang belulang dan isi perut, dan sebelum malaikat yang kasar dan mengis diperintah. Sedangkan mereka tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka." Umar bin Abdul Aziz berkata, ketika Daud melakukan dosa, berkuranglah suaranya. Maka ia berkata, "Tuhanku, telah parau suaraku di antara kejernihan suara para siddiqin." Diriwayatkan bahwa Daud alaihissalam ketika lama menangis dan tidak bermanfaat tangis itu baginya. Ia merasa susah dan sedih. Ia berkata, "Ya Tuhanku, tidakkah Engkau mengasihani tangisanku?" Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Ya Daud, engkau lupa dosamu dan ingat tangismu." Daud berkata, "Tuhanku dan pemimpinku, bagaimana aku lupa dosaku? Sedangkan aku tidak membaca Zabur, air yang mengalir menjadi terhenti dan tiupan angin menjadi reda. Burung-burung menaungi aku di atas kepalaku dan hewan-hewan liar mendekatiku mihrabku. Tuhanku dan pemimpinku, apakah kegelisahan yang terjadi padaku terhadap Engkau?" Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Ya Daud, itu kesenangan taat dan itu kegelisahan maksiat. Ya Daud, aku ciptakan Adam dengan tanganku. Aku tiupkan rohku di dalamnya. Aku suruh para malaikatku sujud kepadanya. Aku pakaikan baju kemuliaanku padanya, dan aku pakaikan padanya mahkota kewibawaanku. Ia mengeluhkan kesendiriannya kepadaku. Lalu aku kawinkan ia dengan Hawa, dan aku tempatkan ia di dalam surgaku. Ketika ia mendurhakai aku pun mengusirnya dari sisiku dalam keadaan telanjang dan hina. Ya Daud, dengarlah dariku, dan aku berkata benar. Engkau taati kami, maka kami mentaatimu. Engkau meminta kepada kami, maka kami pun memberimu. Engkau durhaka kepada kami, maka kami memberi penangguhan kepadamu. Jika engkau kembali kepada kami seperti keadaan semula, maka kami pun menerimamu." Lihat bagaimana rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ya. Tidak ada yang luput dari kesalahan, tapi sebaik-baik kesalahan kembali kepadanya. Kembali kepada Allah. Seberapa banyak dosa yang ada kita, hanya Allah yang bisa menghilangkan dan menghapusnya. Dia zat yang maha pengampun, dia zat yang maha memaafkan. Dan Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, di antara doa yang paling disukai Allah, dipanjatkan oleh seorang hamba saat datang bulan Ramadan, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Semakin banyak kita berdoa kepada itu, dengan doa itu, semakin suka Allah. Di situ ada pujian terhadap sifat Allah yang maha karim, yang maha dermawan, yang maha pemaaf. Kemudian berita atau khabar Allah memaafkan, Allah mengampunkan.
Jadi sebesar apapun kekurangan dan kesalahan yang pernah ada pada diri kita, maka itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan ampunan Allah, maafnya Allah. Apa kesalahan Nabi Daud? Kesalahan Nabi Daud sampai sebegitunya 40 hari 40 malam sujud kepada Allah, nggak makan nggak minum. Bahkan di dalam tafsir mengatakan menangis selama sujud itu sampai tumbuh tumbuhan yang menutupi kepalanya. Dari tangisan itu, air mata itu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang menutupi kepalanya. Pada hakikatnya para nabi dan rasul itu jauh dari dosa. Mereka di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap kekurangan sebagai bentuk teguran dari Allah, misalnya Allah ingin memberitahukan, mengajarkan adab kepada manusia, nabi, rasul pilihan, itu di mata mereka setelah berbuat dosa, padahal bukan. Seperti kisah Nabi Musa, waktu ditanya Allah, wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Maka jawab Nabi Musa, saat ini yang aku ketahui nggak ada ya Allah, yang paling alim aku. Dikasih adab sama Allah. Tapi menurut Nabi Musa sendiri secara pribadi itu sudah satu kesalahan. Bukan apa namanya sombong, memang kenyataannya tidak ada yang lebih berilmu dari Musa saat itu. Memisahkan pertikaian sampai satu mati, itu bagi Nabi Musa adalah dosa yang besar. Ketika suku di Mesir, asli penduduk Mesir dengan Bani Israel salah paham, ribut, pisahkan sama Nabi Musa. Terdorong itu orang, karena Nabi Musa orangnya kekar, kuat, tenaganya kuat. Terlempar itu orang, mati. Dan itu beliau belum diangkat menjadi nabi, belum menjadi rasul. Tapi mengingat kejadian seperti itu baginya udah dosa besar betul. Atas bagaimana kita yang sengaja melakukan kesalahan dan dosa gitu. Nah, Allah kadang untuk memberikan pelajaran adab kepada manusia pilihan-pilihannya, ya, seperti para nabi dan rasul yang terlindung dari perbuatan dosa. Namun bagi mereka itu adalah satu kejadian atau perbuatan yang dosa bagi mereka, padahal bukan dosa. Dijadikan seperti dosa besar. Takut. Nabi Adam dilarang jangan deketi, tertipu dengan bujuk rayu iblis, ya. Itu baginya dosa besar. Tapi semua kan Allah ingin menunjukkan kepada kita umat manusia agar bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Kalau mereka sekelas para nabi dan rasul yang dilindungi Allah dari perbuatan dosa kecil atau dosa besar, apalagi bagaimana dengan kita gitu yang lalai justru berkelanjutan dalam berbuat maksiat dan dosa. Kata Allah kepada Nabi Musa, ada Khadir namanya, dia lebih berilmu dari kamu, dari ilmu yang tidak kau miliki dan ketahui. Tapi tidak sampai di situ, Nabi Musa pengen dipertemukan untuk apa? Belajar. Nah, di sini ada sisi positif. Untuk Nabi Musa terus belajar, tidak merasa dirinya paling berilmu saat itu. Maka terjadilah kisah daripada Nabi Musa dengan Yusha bin Nun dalam perjalanan.
dan ketemu Nabi Khidir. Nah, ternyata apa yang ada dari seorang Khidir alaihissalam tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan ilmu yang ada pada Allah. Andai Musa mengatakan yang paling berilmu adalah Allah, tidak ada yang mengalahkan keilmuan yang ada di sisi Allah. Pelajaran pertama yang didapatkan oleh Musa alaihissalam ketika keluar kalimat saat bertemu dengan Khidir, dia melihat ada burung sedang minum di pinggiran laut air, pinggiran pantainya. Lalu Khidir mengatakan, ya Musa, ilmuku dan ilmu kalau dibandingkan dengan ilmu Allah itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan air yang diminum oleh burung itu. Itulah ilmu kita. Dan Allah, lautan yang gak bisa diminum oleh burung itu ilmunya. Menunjukkan Allah yang paling berilmu. Begitu cara Allah ingin menegur manusia pilihannya. Dan Nabi Daud begitu. Di dalam hikayat, dalam cerita, ada yang mengatakan ini riwayat Israiliyat. Cuma tertulis di dalam kitab-kitab tafsir. Seperti tafsir Imam Jalalain Suyuti, Jalalain, Imam Suyuti, kemudian tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Kisah-kisah Israiliyat ini. Bahkan banyak juga tertulis dengan hadis-hadis walaupun itu riwayatnya dhaif. Ya. Dan sebagian ulama untuk menafikan bahwasanya kesalahan di antara kesalahan Nabi Daud dari apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an surat Shad. Kalau kita buka Al-Quran surat Shad alam ayat 21 sampai 25. 26. Ya, sampai 26. Wa hal ataka naba'ul khasmi tasawwarul mihrab idakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushdid wahdina ila sawa'is sirat. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan waliya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Jadi ada dua malaikat yang diutus Allah menyerupai manusia saat Nabi Daud di mihrab. Beliau mengatakan kepada ahlul bait, jangan ada yang masuk, aku ingin beribadah. Nabi Daud taatnya tinggi, ahli ibadah, dekat sama Allah. Tiba-tiba ada dua orang bertamu di waktu yang tidak seharusnya, di malam hari. Kaget ya Nabi Daud. Kata dua orang ini, jangan kaget, jangan takut. Kami ini sedang berselisih. Lagi ada masalah. Kata Nabi Daud, apa masalahnya? Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'un na'jah. Aku punya saudara nih memiliki 99 ekor kambing betina. Sedangkan aku punya 1 ekor. Kata yang saudaraku yang punya 99 kambing ini, serahkan kambingmu itu padaku. Akhirnya aku kalah dengan berdebatan dengan saudaraku yang punya banyak kambing, 99. Nah, aku kasihkan kambingku genep 100, aku tidak punya apa-apa. Itu apa namanya yang laporan yang disampaikan kepada Nabi Daud, kan seorang raja.
Abahnya Nabi Sulaiman, ya, Sulaiman bin Daud, anaknya raja, abahnya raja. Dua-dua punya sudut pandang dari sisi kenabian dan hikmah yang luar biasa, baik dari sisi Nabi Sulaiman ataupun Daud alaihi wassalam. Saat satu menjelaskan itu langsung dipotong sama Nabi Daud. Jawab. Qala laqad zalamaka bi su'ali na'jatik ila ni'ajih. Kata Nabi Daud, itu kau saudaramu berbuat zalim kepadamu. Dia udah banyak kambing tapi minta kambingmu yang cuma ada satu, sedangkan dia punya 99. Lalu Nabi Daud menjelaskan, wa inna katsiran minal khulata illa yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Orang, kata Nabi Daud, memang banyak yang bersekutu kalau kerjasama itu berbuat zalim kepada yang lain. Itu kadang dialami kita dalam kehidupan kita, kerja sama-sama satu orang bisnis, karena merasa kurang puas dengan hasil, akhirnya kita mendolimi saudara kita. Nah, akhirnya kita dapat bagian lebih banyak, dia sedikit, dengan berbagai macam alasan, kurang puas gitu, serakah misalnya. Kata Nabi Daud seperti itu menjelaskan. Kecuali orang-orang yang beriman, tapi sedikit yang seperti itu, kata Nabi Daud. Wa dhanna Dawud annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Lalu Nabi Daud memahami, menyadari dan menduga, wah ini ujian buat aneh, kata dia. Lalu dia minta mohon ampun kepada Allah, makanya nangis 40 hari, 40 malam. Baru dia diterima Allah. Nah, apa kesalahannya? Itu dua malaikat yang diutus di sini merupakan sindiran kepada apa yang dialami oleh seorang Daud. Nabi Daud itu punya istri 99. Ya, kambing berapa? 90. Suatu ketika beliau melewati tempatlah daerah, ada petani. Seorang petani punya istri cantik. Lalu terbesit aja di hatinya. Terbesit. Pengen berharap andai itu perempuan cantik ini, si istri petani ini halal bagiku. Maksudnya jadi istriku. Tidak lama dari situ terjadi peperangan. Jadi peperangan, matilah ini si suami. Istrinya jadi dinikahi sama Nabi Daud. Halal, tapi genap 100. Kalau hikayat Israiliyat, Nabi Daud merampas istri tukang petani. Nah, tapi Allah diceritakan supaya kita bisa mengambil ibrahnya. Tidak mungkin seorang Nabi berbuat seperti itu. Kita manusia biasa saja jijik kalau ada istri orang kita ambil. Adakah yang terlintas seperti itu? Udah tidak tahu ya, akhir zaman. Allah alam. Kalau zaman sekarang mah banyak kali ya. Itu orang paling menjijikkan manusia. Masa bini orang direbut? Gobloknya si berbini itu mau lagi. Normalnya orang nggak mungkin lah. Masa bini orang mau diambil, dia punya suami. Masa itu terjadi sama Nabi? Karena masuk akal. Para Nabi itu kan maksum. Maka di sini para ulama tafsir mengkisahkan ini Israiliyat disandingkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, itulah yang betul. Sebagai tetap nanti standarnya Al-Quran walaupun ada hikayat Israiliyah dari Bani Israel. Kan ini kejadiannya di Bani Israel, Nabi Daud. Al-Quran belum ada. Taurat, Injil, Zabur itu di masa Zabur itu siapa yang megang Zabur yang asli? Ya dari mulut ke mulut lah Bani Israel, turun temurun cerita-cerita seperti itu. Alhasil ditegurlah dengan kesalahan, tapi itu dianggap dosa bagi Nabi Daud. Terlintas kayak gitu saja.
Lah kalau kita ngikutin hukum yang ada terlintas kayak gitu, enggak dosa. Tapi kalau melakukan betul baru dosa. Itu kan harapan. Ini orang berharap, angan-angan, cita-cita. Ngelihat orang perempuan cantik tapi dia punya suami, ya, dia timbul apa cita-cita, andai kan dia jadi istriku. Kadang-kadang kan kita seperti itu manusia. Ayo. Yang jadi dosa itu kalau memang dibetulkan, bininya laki masih hidup, bini orang diambilnya. Tapi itu mustahil bagi seorang nabi. Makanya disindir Allah dengan mengutus 2 malaikat menyerupai manusia. Satu punya 99 kambing, tapi dinikahi sama Nabi Daud. Suaminya udah mati kok, mati dalam peperangan, janda nikahi, dan istri Nabi Daud genap 100. Perihal kambing 99, dia udah punya 99 kambing, mau 100 gitu lah. Sadar kata Nabi Daud, ini ujian buatku. Aku sedang diuji nih dengan 2 kejadian, 2 orang yang punya kambing. Maka dia mengetahui kemana arah dari pertanyaan 2 yang bercekcok ini adalah diri Daud itu sendiri. Akhirnya dia minta maaf, mohon ampun. Padahal tidak salah menikahi yang perempuan yang sudah janda. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Enggak ada. Tapi waktu masih belum status janda, memang terbesit di hatinya karena kecantikan. Perempuannya cantik, ya, taat sama suami. Gitu. Laki-laki mana yang nggak berharap punya istri kayak gitu? Ya. Nah, terlintas yang seperti itu aja. Jadi masalah. Jadi masalah kalau masih punya laki direbut, apalagi dia seorang raja. Ayo, kalau kisah Israelia itu tidak bisa ngomong lagi itu petani, karena yang minta ini raja. Akhirnya diceraikan si istrinya, dinikahi oleh Nabi Daud. Itu hikayat Israel, ya, dari Bani Israel. Itu panjang tuh kisah Nabi Daud. 3 lembar, 2 lembar, 3 lembar, ya, 2 lembar atau 3 lembar. Jadi bahan ya, untuk kita ulangi yang punya kitab di rumah. Tapi yang kita bisa ambil dan disimpulkan oleh Imam Ghazali itu apa? Kita bisa mengambil hikmahnya. Rasa takut itu selalu harus ada pada kita. Tapi ingat siapa yang harus kita takuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita pemahaman, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan perkumpulan kita membawa berkah. Dan semoga Allah jadikan kita sebaik-baik hamba yang mengamalkan apa yang kita pelajari insya Allah, dan diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan mengangkat derajat kita, kedua orang tua kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.